Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wa imamil mursalin Sayyidina wa nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Fasubhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma wa fiqhan fid din ya rabbal alamin. Bapak Ibu, saudara-saudari peserta ngaji online kitab Riyadhus Shalihin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, marilah kita memulai kajian kita dengan membaca Ummul Quran Suratul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bapak Ibu, saudara-saudari yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, insyaallah pada malam hari ini kita memasuki babun fil istiqamah. Ayat-ayat Al-Qur'an dan hadis-hadis Rasul tentang istiqomah. Bab istiqomah. Sebelum kita membaca dan menjelaskan beberapa ayat Al-Quranul Karim dan juga hadis-hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tentang istiqamah, kita akan melihat dulu definisi atau pengertian istiqamah. Ta'riful istiqamah. Fi Mufradatir Raghib, dalam kitab Al-Mufradat fi Gharibil Quran yang ditulis oleh Ar-Raghib Al-Asfahani, beliau mengatakan istiqamatul insani luzumuhu lil manhajil mustaqim. Istiqomahnya seorang manusia itu adalah ketika dia melazimkan manhaj yang lurus, ketika dia selalu komitmen dengan manhaj atau jalan yang lurus. Wa qala ba'dul 'arifin, sebagian ulama-ulama atau orang-orang arif mengatakan marja'ul istiqamati ila amrain. Sumber keistiqomahan itu ada dua. Yang pertama adalah sihhatul imani billahi, iman kepada Allah yang benar, yang sahih. Dan yang kedua adalah wattiba'u ma jaa'a bihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zahiran wa batinan, mengikuti apa yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu sunnah beliau, zahiran wa batinan, baik lahir maupun batin. Jadi dari dua penjelasan istiqomah ini kita dapat melihat bahwasanya istiqomah itu sangat erat kaitannya dengan komitmen kepada jalan yang lurus. Dan yang dimaksud dengan jalan yang lurus di sini adalah al-iman, keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan juga seluruh rukun iman. Kemudian keimanan itu dibuktikan dengan mengikuti syariat dan sunnah yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, baik kita mengikutinya secara lahir maupun batin. Wa qala Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu, Umar bin Khattab radhiyallahu anhu berkata, al-istiqamatu an taquma 'ala al-amri wan nahyi.
Istiqomah adalah Anda melaksanakan perintah dan menjauhi larangan. Atau istiqomah adalah Anda berdiri di atas komitmen untuk mentaati perintah Allah dan juga menjauhi larangannya. Wala taruhu anhu rawaghanats tsa'labi, dan tidak mencela-mencela atau tidak pelin-pelan seperti pelin-pelannya atau mondar-mandirnya rubah ya, atau musang ya. Jadi ats-tsa'lab rubah itu kalau dia sedang ingin memangsa mangsanya, dia biasanya mondar-mandir ya, untuk mengendap-endap atau mengintai mangsanya. Ya, rawaghanats tsa'lab di sini dikatakan ay dhahabat yamnatan wa yasratan fi sur'atin wa khadi'ah. Mondar-mandir kiri kanan dengan gerakan cepat dan penuh tipu daya. Intinya adalah jangan bersikap seperti sikap orang-orang munafik. Jadi keistiqomahan itu adalah sikap yang tegas, yang konsisten, dan tidak mengandung kemunafikan. Bapak Ibu, saudara-saudari yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, selanjutnya kita akan membaca beberapa ayat Al-Qur'anul Karim yang dikutip oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala di awal bab istiqomah ini. Qala al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala wa nafa'na bihi wa bi'ulumihi fid dharain. Berkata al-Imam An-Nawawi, qala Allah taala, Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, fastaqim kama umirta. Surat Hud ayat 112. Maka istiqomahlah kamu wahai Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagaimana telah diperintahkan kepadamu. Wa qala ta'ala, dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun nahnu awliya'ukum fil hayatid dunya wa fil akhirah wa lakum fiha ma tashtahi anfusukum wa lakum fiha ma tad'un nuzulan min ghafurir rahim. Surat Fussilat ayat 30 sampai dengan 32. Kurang lebih terjemahannya, sesungguhnya orang-orang yang berkata Tuhan kami adalah Allah, kemudian mereka istiqomah, maka akan turun kepada mereka para malaikat yang mengatakan, janganlah kalian takut dan janganlah kalian bersedih, dan bergembiralah kalian dengan surga yang telah dijanjikan kepada kalian. Kemudian malaikat juga mengatakan lagi, nahnu awliya'ukum, kamilah yang menjadi pelindung-pelindung kalian, fil hayati dunya wa fil akhirah, di dalam kehidupan dunia dan di dalam kehidupan akhirat. Dan bagi kalian apa yang kalian inginkan atau apa yang diinginkan oleh hati dan jiwa kalian di dalam surga, walakum fiha ma tad'un, dan untuk kalian juga di dalam surga apa yang kalian angan-angankan. Nuzulam min ghafurir rahim, telah dipersiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala, telah disiapkan ya, dimuliakan persiapan itu, semua hidangan dan segala anugerah itu dari Allah yang Ghafur, Maha Pengampun, dan juga Rahim, yang Maha Penyayang. Wa qala ta'ala, dan Allah Subhanahu wa ta'ala juga berfirman,
innal ladzina qalu rabbuna Allahu thumma istaqamu fala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun ulaika ashabul jannati khalidina fiha jazaa'an bima kanu ya'malun. Surat Al-Ahqaf ayat 13 dan 14. Sesungguhnya orang-orang yang berkata, Tuhan kami, Rabb kami adalah Allah, kemudian mereka istiqomah, maka tidak ada rasa takut atas mereka dan tidak pula mereka bersedih hati. Mereka itulah para penghuni surga. Mereka kekal di dalamnya sebagai ganjaran atas apa yang mereka lakukan. Bapak Ibu, saudara-saudari yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, selanjutnya kita akan lihat beberapa pengertian atau penjelasan tentang ayat-ayat yang tadi kita baca yang dikutip oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala dalam awal bab istiqomah ini. Yang pertama firman Allah, fastaqim kama umirta, maka istiqomahlah kamu wahai Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagaimana diperintahkan kepadamu. Al-khitabu fihi lin-nabiy sallallahu alaihi wasallam. Seruan pada ayat ini tentu saja untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan di dalam kaidah usul fiqih dan juga kaidah tafsir dikatakan bahwa setiap seruan yang ditujukan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam otomatis atau sekaligus juga merupakan seruan kepada umatnya, kecuali jika ada keterangan dari Allah sendiri atau dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa itu adalah khusus untuk beliau. Selama tidak ada penjelasan, maka setiap khitab atau seruan untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berarti juga untuk kita umat beliau. Ya'ni fastaqim ya Muhammadu ala dini rabbik wal amali bihi wad du'ai ilaihi kama amaraka rabbuk. Jadi maknanya, maka istiqomahlah kamu wahai Muhammad di atas agama Tuhanmu yaitu Islam, wal amali bihi, dan di atas pengamalan terhadapnya, ya, mengamalkan ajaran Islam, wad du'ai ilaih, dan juga istiqomah konsisten, komitmen untuk mendakwahkannya, menyerukannya kepada seluruh umat manusia. Kama amaraka rabbuk, sebagaimana telah diperintahkan Allah kepadamu. Wal amru fihi litakid. Nah, perintah untuk istiqomah ini kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam sifatnya adalah penegasan saja. Bukan berarti bahwa sebelumnya Rasul tidak istiqomah, kemudian diperintahkan sekarang untuk istiqomah. Tidak demikian. Jadi perintah pada ayat di surat Hud ini, fastaqim, adalah litakid, untuk menegaskan. Mengapa? Li'anna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana 'ala al-istiqamati lam yazilla 'anha. Karena Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam selalu dalam keistiqomahan dan tidak pernah tergelincir darinya, ya. Sehingga perintah istiqomah kepada beliau itu adalah penegasan saja. Fahuwa kaqaulika lil qa'im. Di dalam bahasa Arab ini seperti ungkapan atau ucapan kepada orang yang sedang berdiri, ya. Jadi kita mengatakan kepada orang yang sedang berdiri, qum hatta atika, berdirilah sampai aku mendatangimu, ya. Mungkin misalnya kita ngomong lewat
telepon ya, atau agak jauh, lalu kita mengatakan kepadanya qum hatta atika, tetaplah berdiri sehingga aku atau saya mendatangimu. Ai dum ala ma anta alaih, maksudnya adalah tetaplah berdiri ya, dalam posisi berdiri seperti itu, minal qiyami hatta atika, sampai aku datang. Jadi kata qum di situ bukan menunjukkan bahwa orang ini masih duduk lalu kita perintahkan untuk berdiri. Tidak, dia sudah berdiri, tetapi kita menegaskan lagi bahwa tetaplah berdiri sampai saya datang. Nah, begitu juga dengan ayat ini, ketika Allah mengatakan kepada Rasul fastaqim, maka istiqomahlah kamu, maksudnya adalah maka tetaplah kamu wahai Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tetaplah istiqomah sebagaimana telah diperintahkan kepadamu. Di dalam tafsir Al-Qurtubi, wa fi tafsir Al-Qurtubi disebutkan, anna alladhi syayyabahu min surati Hudin qawluhu fastaqim kama umirta. Ada riwayat yang menegaskan bahwasanya bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beruban rambutnya itu disebabkan oleh surat Hud. Yang dimaksud dengan surat Hud di sini adalah ayat ini, fastaqim kama umirta. Ini sebagaimana diriwayatkan disebutkan oleh Imam Al-Qurtubi, wa qala ruwiya an Abdurrahman As-Sulami qala sami'tu Aba Ali Asy-Syanawi yaqul ra'aitu an-nabiyya fil manami فقلت يا رسول الله روي عنك أنك قلت شيبتني هود فقال نعم فقلت له ما الذي شيبك منها قصص الأنبياء وهلاك الأمم قال لا ولكن قوله فاستقم كما أمرت. Diriwayatkan bahwa Abdurrahman As-Sulami berkata, aku telah mendengar bahwasanya Abu Ali Asy-Syanawi berkata, menceritakan, aku bermimpi bertemu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aku bertanya kepada beliau, ya Rasulullah, wahai Rasul, telah diriwayatkan darimu ya, bahwasanya engkau mengatakan syayyabatni Hudun, surat Hud telah membuat rambutku beruban. Faqala, maka Rasul menjawab, na'am, ya betul. Faqultu lahu, maka aku berkata kepada beliau, malladhi syayyabaka minha, yang mana dari surat Hud itu yang membuat kamu beruban? Apakah tentang qasasul anbiya, ya, kisah-kisah para nabi, wa halakul umam, dan cerita tentang kehancuran umat-umat terdahulu? Qala, beliau berkata, la, bukan. Walakin qauluhu, tetapi yang membuat rambutku beruban adalah firman-Nya, fastaqim kama umirta. Ya. Maka istiqomahlah kamu sebagaimana telah diperintahkan kepadamu. Nah, ini menunjukkan bahwa istiqomah merupakan sesuatu yang berat, ya. Sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun ya, menyebabkan beliau beruban. Apalagi kalau kita lanjutkan ayat ini, Allah berfirman, fastaqim kama umirta wa man taba ma'aka. Dan istiqomahlah kamu wahai Rasul sebagaimana telah diperintahkan kepadamu, wa man taba ma'aka. Dan juga istiqomahlah orang-orang yang bertaubat bersamamu, yang kembali bersamamu, yang beriman bersamamu. Ada dua hal di sini yang menyebabkan istiqomah itu memang tidak mudah. Yang pertama adalah istiqomah itu bukan menurut versi kita, ya, atau menurut pandangan dan selera kita, tetapi kama umirta. Istiqomah itu adalah ya, harus sesuai dengan yang diperintahkan Allah, yang disyariatkan oleh Allah. Yang kedua, ya,
bahwasanya Rasulullah SAW juga bertanggung jawab ya untuk membina para sahabatnya, membina orang-orang yang berada bersamanya untuk juga istiqomah. Nah, ini yang menyebabkan beliau beruban rambutnya. Bapak Ibu, saudara-saudari yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, begitu juga di ayat selanjutnya Al-Imam An-Nawawi mengutip di surat Fussilat ya, innal ladzina qalu rabbuna Allahu tsumma istaqamu, sesungguhnya orang-orang yang berkata Tuhan kami adalah Allah, kemudian mereka istiqamah, yaitu ala tauhidi wa ghairihi mimma wajaba alaihim, istiqamah di atas tauhid, di atas tauhid yaitu mengesahkan Allah Subhanahu wa taala, dan juga wa ghairihi yang lain berupa kewajiban-kewajiban atas mereka. Komitmen dengan yang wajib, komitmen untuk meninggalkan yang haram ya, jadi segala yang wajib harus dilaksanakan dan yang haram harus ditinggalkan. Inilah istiqomah ya. Au amanu billahi wa wahhaduh, atau dengan kata lain istiqomah yaitu beriman kepada Allah dengan mengesahkannya, tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Thumma istaqamu 'alal 'amalis shalih, kemudian istiqomah, komitmen konsisten dengan amal soleh, karena amal itu adalah buah dari iman. Kemudian juga di dalam surat Fussilat itu dikatakan tatanazzalu 'alaihimul malaikah, orang yang istiqomah maka akan turun kepada mereka malaikat. Maksudnya apa? Ai fid dunya bi ilhamihim, turun di dunia dengan memberikan ilham berbagai kebaikan kepada orang-orang yang istiqomah. Jadi orang yang istiqomah itu malaikat akan sering turun kepada mereka, memberikan berbagai ilham tentang kebaikan. Yang kedua, makna turunnya malaikat kepada orang yang istiqomah adalah au indal maut, yaitu turun saat sakaratul maut. Ya, saat sakaratul maut. Apa saja yang dikatakan kepada orang yang sedang sakaratul maut ya, yang istiqomah ya, nanti akan dijelaskan pada lanjutan ayat ini. Yang ketiga, malaikat turun au hinal ba'ts, saat kebangkitan, saat hari kebangkitan, sampai orang yang istiqomah itu masuk surga ya. Ini malaikat selalu membersamai mereka. Nah, orang yang istiqomah ini ketika malaikat turun kepada mereka, malaikat mengatakan alla takhafu, janganlah kamu takut, minal mauti wa ma ba'dahu, dari kematian dan hal-hal yang akan kamu hadapi sesudah kematian. Jadi saat seseorang yang istiqomah itu sakaratul maut, Allah Subhanahu wa taala mengirimkan malaikat untuk mengatakan jangan kamu takut dengan kematian, dan jangan kamu takut dengan apa saja yang akan terjadi sesudah kematian itu. Kemudian wala tahzanu, dan janganlah kamu bersedih. Ai ala ma khalaftum min ahlin wa waladin fanahnu nakhlufukum fihim. Janganlah kamu bersedih, yaitu jangan sedih terhadap keluarga, istri dan anak-anak yang akan kamu tinggalkan. Dengan kematian itu kamu akan meninggalkan mereka, jangan sedih. Fanahnu nakhlufukum fihim, kamilah yang akan mengganti, yang akan menjadi pengganti kamu, menjaga mereka maksudnya. Jadi orang-orang yang istiqomah, Allah Subhanahu wa taala akan bantu orang-orang yang ditinggalkannya setelah dia mati, dijaga oleh para malaikat. Kemudian juga Allah berfirman, nahnu awliyaukum fil hayatid dunya. Ya, malaikat-malaikat ini juga mengatakan kepada orang yang istiqomah,
kamilah awliyaukum, ay ahibbaukum, kekasih-kekasih kalian, wa hafazatukum, dan yang akan menjaga kalian fil hayati dunia, dalam kehidupan dunia. Jadi orang yang istiqomah akan dijaga oleh para malaikat. Wa fil akhirah, dan juga malaikat itu akan menjadi kekasih-kekasih mereka, penjaga mereka di akhirat. Ay nakunu ma'akum fiha hatta tadkhulul jannah. Maksudnya malaikat bersama kalian, ya, kami akan bersama kalian ya di akhirat sampai kalian masuk surga. Kemudian juga di dalam ayat tersebut masih lanjutannya, walakum fiha ma tashtahi anfusukum walakum fiha ma tad'un. Dan bagi kalian ma tad'un, apa yang kalian inginkan dan apa yang kalian angan-angankan. Apa yang belum pernah mereka rasakan di dunia, bahkan yang sekedar angan-angan itu ya dapat dirasakan di surga nanti. Nuzulam min ghafurir rahim. Ikraman, ini merupakan bentuk pemuliaan, kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala. Semua itu merupakan kemuliaan yang mu'addan, telah disiapkan lakum, kepada kalian, wahai orang-orang yang beriman yang istiqamah, min ghafurin lidzunubikum, dari Allah yang Maha Pengampun atas dosa-dosa kalian, wa rahimin bitafaddulihi alaikum, dan juga dari Allah yang Ar-Rahim, Maha Penyayang dengan karunia-Nya yang tidak terhingga kepada kalian. Bapak Ibu, saudara-saudari yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, selanjutnya kita masuk ke hadis-hadis tentang istiqomah, yaitu kita akan memulai pada hadis yang ke-85 kalau dihitung dari awal hadis dari kitab Riyadhus Shalihin. Wa an Abi Amrin wa qila Abi Amrata Sufyan bin Abdullah radhiyallahu anhu qala, dan dari Abu Amr, ini kunyahnya, wakila kunyah yang lain disebutkan juga oleh para perawi hadis, yaitu Abu Amrah. Jadi Abu Amr atau Abu Amrah, namanya Sufyan bin Abdullah radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhai beliau. Qala, beliau berkata, qultu, aku telah berkata kepada Rasul, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, qul li fil islami qawlan la as'alu anhu ahadan ghairak. Mohon katakan kepadaku di dalam Islam ini, tentang Islam ini, satu ungkapan yang aku tidak akan bertanya lagi kepada orang lain selainmu. Qal, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, qul, katakanlah, amantu billahi thumma istaqim, aku beriman kepada Allah, kemudian istiqomahlah. Hadis ini rawahu Muslim, diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim. Bapak Ibu, saudara-saudari yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, selanjutnya kita lihat tarjamatus sahabi rawil hadis. Profil singkat sahabat yang meriwayatkan hadis ini, yaitu beliau adalah Sufyan bin Abdullah bin Abi Rabi'ah ibn al-Harith al-Thaqafi. Kunyahnya adalah Abu Amr atau Abu Amrah. Ma'dudun min ahli Taif. Beliau ini termasuk penduduk Taif, ya, berasal dari kota Taif. Haraba ma'a qaumihi fi ghazwati Hunain diddal muslimin. Beliau ini, Sufyan bin Abdullah, termasuk orang yang ikut memerangi kaum muslimin dalam perang Hunain. Jadi saat
peristiwa perang Hunain beliau masih kafir dan terlibat memerangi kaum muslimin. Illa anna Allah najjahu minal qatli. Namun Allah Subhanahu wa taala menyelamatkannya dari kematian pada pertempuran itu. Thumma manna alaihi bil islami ba'daha. Lalu Allah berikan anugerah hidayah kepada beliau dengan masuk Islam sesudah Hunain itu, haitsu aslama ma'a man aslama fi wafdi Thaqif, yaitu masuk Islam bersama rombongan dari Thaqif yang datang menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa kana mimman wahabahu Allahu hikmatan wa hunkatan fi siyasatil umur wa idaratil a'mal. Nah, beliau ini Abu Amr Sufyan bin Abdullah termasuk yang Allah anugerahkan kepada beliau hikmah, wahunkah, dan juga kecerdasan, kepiawaian. Dalam hal apa? Fi siyasatil umur, di dalam mengelola berbagai hal. Wa idaratil a'mal, dan memanage banyak pekerjaan. Oleh karena itu, karena hikmah dan kecerdasannya ini, kapabilitasnya ini, fawallahu Umar ibn al-Khattab ala Taif. Oleh Umar bin Khattab, Sufyan bin Abdullah ini kemudian diangkat menjadi gubernur di Taif. Sekali diangkat oleh Umar bin Khattab di masa pemerintahan beliau menjadi pemimpin Taif. Radhiyallahu anhu wa ardhah. Selanjutnya, Bapak Ibu saudara-saudari yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita lihat penjelasan beberapa ungkapan di dalam hadis ini. Lughatul hadis. Qul li fil Islam, katakan kepadaku di dalam Islam. Maksudnya adalah ai fi dinihi wa syari'atih, yaitu tentang agama Islam dan tentang syariat Islam. Qaulan, katakan kepadaku satu ucapan atau satu ungkapan. Nah, ini tentunya ungkapan yang diminta atau dikehendaki oleh Sufyan bin Abdullah ini, Abu Amr, adalah ungkapan yang jami'an, yang menyeluruh, yang general tetapi lengkap, ya. Lima'ani din, yang menghimpun nilai-nilai agama, wadihan fi nafsihi, yang jelas, ya, bihaitsu la yahtaju ila tafsiri ghairika, di mana tidak memerlukan penjelasan orang lain selain dari ungkapan Rasul itu sendiri. A'malu alaihi wa aktafi bihi, yang bisa diamalkan dan cukup untuk bekal, ya, selanjutnya. Jadi ini dia minta wasiat yang singkat tetapi menyeluruh, ya, yang bisa diingat kapan saja. La as'alu anhu ahadan ghairak, sehingga dengan wasiat itu aku tidak bertanya lagi kepada orang lain. Ay la yuhwijuni lima ishtamala alaihi min badi'il ihatati wasyumuli wa nihayatil idahi wadh-dhuhur ila an as'al. Jadi karena ungkapan ini saking penuh dengan nilai-nilai kebaikan, ya, menyeluruh, juga jelas, tegas, sehingga aku tidak perlu bertanya lagi, ya. Jadi ini permintaan yang luar biasa, dan Rasulullah SAW kemudian memilih ungkapan yang singkat ini. Kata Rasul, "Qul," kalau begitu katakan, ya. Kamu minta qaulan, satu ucapan, maka ucapkanlah, ya, ikrarkanlah. Qul, katakanlah, amantu billah, aku beriman kepada Allah. Maksudnya adalah jaddid imanaka, selalu perbaharui imanmu, ya. Mutadzakiran biqalbika, dengan mengingat nilai-nilai iman itu dengan hatimu. Jadi bukan sekedar diucapkan, ya, tapi nilai-nilai iman itu, ya, kita ingat di dalam hati kita. Dzakiran bilisanika, lalu diucapkan dengan lisan.
mustahdiran tafasil ma'ani al-iman syar'i allati marrat fi hadits Jibril, sambil menghadirkan di dalam jiwa, di dalam hati itu ya, nilai-nilai iman yang telah disyariatkan, yang telah dijelaskan di dalam hadis Jibril. Hadis Jibril yaitu hadis tentang rukun iman. Akhbirni anil iman yang sudah kita bahas pada beberapa pertemuan yang lalu. Ya, ketika Jibril bertanya kepada Rasul, akhbirni anil iman, maka Rasul menjawab, al-imanu an tu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhiri wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarri. Jadi rukun iman yang 6 itu. Tsumastaqim, kemudian istiqomahlah. Ya. Ini kata tsumma, kemudian, ini di dalam bahasa Arab salah satu fungsinya adalah littarahi, untuk menunjukkan ada jeda waktu, ada proses yang berjalan. Jadi setelah pengakuan iman untuk sampai istiqomah itu ada prosesnya. Maka kemudian istiqomahlah, yaitu istiqomah ala amalit ta'at, untuk melakukan perbuatan ketaatan kepada Allah, walintihai ala jami'il mukhalafat, dan juga berhenti dari seluruh pelanggaran dan penyimpangan. Idz la tata'attal istiqamatu ma'a syai'in min al-i'wijaj, karena yang namanya istiqomah itu artinya lurus ya. Secara bahasa istiqomah itu lurus. Maka sesuatu yang lurus ya, dia tidak matching dengan hal yang bengkok ya, hal yang menyeleweng. Fa innaha diddahu ya, didduhu, karena lurus dengan bengkok itu ya bertentangan. Wal haditsu ala wifaqil ayati qablahu. Nah, hadis ini merupakan hadis yang sejalan dengan ayat-ayat yang tadi telah kita baca dan kita bahas. Kemudian selanjutnya Bapak Ibu, saudara-saudari yang dirahmati Allah, ya. Afadal hadis, faedah hadis ini yang pertama, al haditsu min jawami'il kalim alladhi utiyahu sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini termasuk hadis yang masuk kategori jawami'ul kalim, ungkapan yang padat makna tapi singkat ya. Singkat tapi padat makna, yang dianugerahkan kemampuan ini mengungkapkan ungkapan yang singkat tapi padat makna, dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salah seorang sastrawan Arab dan juga pujangga Arab ya, yang bernama Al-Jahidh, dalam kitabnya Al-Bayan wa Tabyin, beliau menggambarkan bagaimana karakter penjelasan atau ungkapan nabawi, ungkapan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam hadis-hadisnya. Beliau mengatakan, qala al-Jahidh muhaddidan simatil bayanin nabawi. Al-Jahidh menjelaskan tentang ciri atau karakter penjelasan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Huwal kalamul ladzi qalla adadu hurufihi. Sabda Rasul itu adalah ungkapan yang huruf-hurufnya sedikit. Wa kathura adadu ma'anihi, tapi kandungannya begitu banyak. Wa jalla 'anis san'ah, terhindar dari fabrikasi ya, hal-hal yang sifatnya kebohongan atau dibuat-buat ya. Wa nazaha 'anit takalluf, juga bersih dari berlebih-lebihan ya, ungkapan yang berlebih-lebihan, pemaksaan ya. Wa alqallahu al-mahabbata 'alaihi, juga bagaimana Allah Subhanahu wa taala menjadikan ungkapan Rasulullah SAW itu menjadi disukai, dicintai ya, oleh orang yang mendengarnya. Wa ghasyahu bil qabul, dan
dipenuhi dengan penerimaan ya, oleh orang-orang yang telah mengenal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apalagi beriman kepadanya. Wa jama'a bainal mahabati wal halawah. Ya, ungkapan Nabi sallallahu alaihi wasallam itu, kata Jahiz, menggabungkan antara kewibawaan dengan kenikmatan. Jadi di dalam hadis-hadis Rasul yang singkat padat itu, di samping redaksinya itu berwibawa, tapi juga mengandung kenikmatan. Wa baina husnil ifham wa qillati adadil kalam. Ya, mohon maaf itu ada kurang titik ya. Wa qillati. Wa baina husnil ifham, dan juga menggabungkan antara mudah difahami, dapat difahami, ya, bisa memahamkan orang yang mendengarnya dengan sebaik-baiknya, juga digabungkan dengan qillati adadil kalam, sedikitnya ungkapan ya. Jadi kata-katanya sedikit, tidak bertele-tele. Termasuk diantaranya hadis ini, bagaimana dengan satu ungkapan ya, qul amantu billahi tsumma istaqim ya, cuma beberapa kata saja bisa menggambarkan ya prinsip-prinsip di dalam Islam. Kemudian yang kedua, faedah hadis ini, da'wal imani la takfi. Pengakuan iman saja, pernyataan dan pengakuan iman saja itu tidaklah cukup. Ma lam yadulla alaihi al-amal. Ya, selama tidak ditunjukkan oleh amal. Jadi pengakuan iman yang ada ya di dalam hati dengan pengakuan dengan lisan ya, itu tidak cukup sebelum dibuktikan atau diindikasikan dengan amal. Fa innahu tarjamatun lahu, karena amal itu merupakan terjemahnya iman ya. Yang menerjemahkan iman itu adalah amal dalam kehidupan. Wa samaratun min samarati, dan amal itu merupakan buah dari sekian banyak buah keimanan. Yang ketiga, faedah hadis ini, al-istiqamatu darajatun 'aliyah. Ya, istiqamah merupakan derajat yang sangat tinggi. Ya, karena dia menunjukkan komitmen kepada jalan yang lurus, komitmen kepada wahyu Allah subhanahu wa ta'ala. Tadullu ala kamalil imani wa uluwil himmah. Orang yang istiqomah itu derajatnya tinggi. Kenapa? Karena istiqomah merupakan ya, bukti kesempurnaan iman atau mendekati iman yang sempurna. Wa uluwil himmah, dan juga menunjukkan obsesi kemauan yang keras, yang tinggi ya, selera ketaatan, selera ibadah ya, iman yang tinggi di dalam hati seseorang yang lebih dia pentingkan daripada yang lain. Ini menunjukkan uluwul himmah ya, tekad dan iradah atau kehendak yang kuat ya. Bapak Ibu saudara-saudari yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, kita lanjutkan hadis yang ke-86, Al-hadithus sadisu was samanun, atau hadis yang terakhir pada malam hari ini ya. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qaribu wasaddidu. Qaribu wasaddidu. Apa itu qaribu wasaddidu ya, kita katakan saja muqarabah dan sadad. Nah, nanti dijelaskan oleh Imam Nawawi sendiri apa yang dimaksud dengan muqarabah dan as-sadad ini. Muqarabahlah, lakukan muqarabah dan sadad. Wa'lamu, dan ketahuilah, annahu, bahwasanya, lan yanjuwa ahadun minkum bi'amalih, tidak ada seorang pun di antara kalian yang selamat semata-mata dengan amalnya.
Qalu, para sahabat yang mendengar ini berkata, wala anta ya Rasulullah, termasuk engkau ya Rasulullah tidak selamat juga dengan amalmu? Qala, Rasul bersabda, wala ana, termasuk saya, tidak juga saya. Illa an yataghammadani Allahu birahmatin minhu wa fadl, kecuali keselamatan saya itu dikarenakan Allah subhanahu wa ta'ala meliputi saya, memakaikan kepada saya rahmatnya dan juga karunia-Nya, menyelimuti diri saya dengan rahmat dan karunia-Nya. Itulah yang menyelamatkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rawahu Muslim, hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim. Hadis ini Al-Imam An-Nawawi menjelaskan tentang makna qaribu, ya. Qala Al-Imam An-Nawawi, beliau berkata, wal muqarabatu al-qasdu. Yang dimaksud dengan muqarabah adalah sikap pertengahan atau moderat. Alladzi la ghuluwa fihi wa la taqsir, yaitu sikap yang tidak berlebihan, ekstrim kanan, wala taqsir, dan juga tidak meremehkan, ya, kurang perhatian, ekstrim kiri. Jadi di dalam beragama itu tidak boleh berlebihan, ya, juga tidak boleh meremehkan. Jadi dua-duanya tidak boleh. Yang bagus adalah al-qasdu, pertengahan atau moderat. Jadi hadis Rasul qaribu maksudnya adalah bersikaplah moderat, karena sikap pertengahan atau moderat itu akan membuat kita istiqomah, ya. Oleh karena itu beliau mengatakan kemudian wasaddidu. Saddidu dari kata sadad. As-sadad sebetulnya maknanya adalah tepat, ya, tepat sasaran. Tapi maknanya di dalam hadis ini oleh Imam Nawawi dijelaskan, yaitu al-istiqamatu wal isabah, istiqomah dan tepat, ya, benar. Jadi untuk kita bisa istiqomah, kita harus, ya, bersikap al-qasdu atau al-muqarabah, moderat. Kenapa? Karena kalau berlebihan, ya, itu biasanya orang akan kapok, ya, jerah, ya, bosan, cepat bosan, ya, melampaui batas kemampuan diri. Itu membuat kita bisa jadi sekali berbuat semangat, tapi 2-3 kali kalah kita. Ya. Oleh karena itu di dalam hadis lain Rasul mengatakan walan yushaddad-din ahadun, ya, illa ghalabah, ya, dan tidak ada orang yang berusaha untuk, ya, bersikap keras, bersikap berlebihan di dalam beragama, kecuali dia sendiri yang akan kalah, ya. Jadi untuk bisa istiqomah itu memerlukan waktu yang lama sampai akhir hayat, maka diperlukan sikap pertengahan atau moderat. Kemudian Imam Nawawi menjelaskan lagi, tambahan penjelasan, wa yataghammadani. Ini maksud dengan yataghammadani bi rahmatin minhu wa fadlin, yaitu yulbisuni wa yasturuni, di mana rahmat Allah dan karunia Allah itu, ya, menyeliputi beliau, ya, menutupi beliau, seolah-olah, ya, beliau itu tubuhnya diselimuti oleh rahmat Allah, oleh karunia dari Allah, ya. Jadi bukan amal beliau yang menyelamatkan beliau, tapi rahmat dan karunia Allah yang memenuhi jiwa dan raga beliau. Nah, kalau seandainya Rasul saja begitu, apalagi kita, ya. Amal kita yang tidak seberapa dibanding dengan amal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Al-Imam An-Nawawi juga mengatakan, qala al-ulama, para ulama berkata, ma'na al-istiqamati luzumu ta'atillahi ta'ala. Makna istiqamah adalah melazimkan, ya, komitmen, konsisten dengan ketaatan kepada Allah Ta'ala. Qalu, mereka para ulama berkata, wa hiya min jawami'il kalim. Kalimat atau kata istiqomah ini merupakan ungkapan yang pendek tapi syarat makna, ya.
jawami'il kalim. Wa hiya nizamul umur. Istiqomah ini merupakan hal yang bisa mengatur segala urusan, yang bisa membuat segala urusan itu menjadi padu dan teratur. Wabillahi taufiq. Dan hanya kepada Allah saja, hanya dengan Allah saja taufik itu dapat kita peroleh. Nah, karena Al-Imam An-Nawawi sudah menjelaskan lughatul hadis, ya, maka kita langsung kepada afadal hadis, ya, faedah hadis ini. Qala al-Imam An-Nawawi, yang pertama, Al-Imam An-Nawawi kalau kita lihat juga memberikan penjelasan di dalam syarah Sahih Muslim, ya, yang beliau tulis juga. Qala al-Imam An-Nawawi fi syarhi Muslim, madhhabu ahli sunnati annahu la yathbutu bil aqli thawabun wala iqabun wala hukmun syar'iyyun wala yathbutu dhalika kulluhu illa bisyar'i. Madhab ahlus sunnah wal jamaah menyatakan bahwasanya yang namanya pahala dan juga dosa atau sanksi itu tidak dapat ditetapkan dengan akal, ya, tapi dia hanya dapat ditetapkan dengan hukum syar'i melalui wahyu yang turun dari Allah Subhanahu wa taala kepada para nabi dan para rasul, sehingga akal kita, ya, tidak bisa menetapkan pahala atau iqab, dosa. Ya, wala yathbutu dzalika kulluhu illa bisyara'. Ya, semuanya tidak bisa ditetapkan kecuali melalui syariat. Oleh karena itu kita tidak bisa mengira-ngira, ya, pahala dan dosa itu. Ya, kita hanya bisa mengetahui pahala dan dosa melalui wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Apa kaitan faedah ini dengan hadis? Yaitu di mana Rasul mengatakan tidak ada yang selamat, ya, seorang pun di antara kalian dengan amalnya. Ya. Maksudnya ketika seseorang sudah beramal, maka tidak bisa langsung kita katakan karena Anda sudah beramal pasti Anda berpahala. Dari mana? Ya, dari logika akal, nggak bisa. Ya. Tetapi yang menentukan apakah amal Anda berpahala atau berdosa, mengandung dosa, adalah syariat. Anda berbuat baik maka Anda berpahala, pasti. Maka hanya dengan akal tidak bisa, tidak cukup. Tapi harus ada dalil, ya, berupa wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Anda berbuat buruk pasti berdosa. Jadi standar kebaikan dan keburukan, kemudian pahala dan dosa itu semata-mata syariat yang menetapkannya. Kemudian yang kedua, fadlullahi ala ibadihi awsa'u min a'malihim. Bahwasanya karunia Allah kepada hamba-hambanya itu jauh lebih luas daripada amal mereka. Jadi dengan amal kita tidak bisa menukar atau membeli surga, karena amal kita itu dibanding surga tidak ada apa-apanya, ya. Satu nikmat saja, misalnya nikmat mata atau nikmat air yang kita minum, nikmat oksigen yang kita hirup, kalau seandainya itu ditimbang nilainya, lalu ditimbang dengan seluruh amal baik kita, taruhlah tanpa dikurangi dengan dosa-dosa kita, atau anggap kita tidak pernah berdosa, hanya berbuat baik, maka sebesar apapun nilai kebaikan yang kita lakukan selama kita hidup, tidak akan bisa mengalahkan satu nikmat saja yang Allah berikan kepada kita, ya. Misalnya nikmat penglihatan, atau nikmat pendengaran, atau nikmat makanan, minuman, dan seterusnya. Apalagi nikmat hidayah, ya. Jadi amal kita itu bukanlah harga yang bisa kita jadikan pembayaran untuk surga. Tidak ada artinya sama sekali. Oleh karena itu, yang membuat seseorang
Hatta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masuk surga, selamat dari neraka hanyalah rahmat Allah dan karunia-Nya. Wala yajibu 'ala Allahi syai'. Allah Subhanahu wa taala dalam logika akal dia tidak wajib melakukan apapun. Karena seluruh alam semesta ini, baik alam dunia maupun alam akhirat adalah milik Allah mutlak. Oleh karena itu dia tidak wajib melakukan apapun. Tidak ada yang bisa mewajibkannya harus melakukan ini, harus melakukan itu, tidak. Oleh karena itu, ketika Allah memasukkan orang yang beriman, yang beramal soleh ke dalam surga, itu semata-mata karena rahmat dan karunia-Nya. Ketika Allah Subhanahu wa ta'ala memasukkan orang yang kafir dan orang yang zalim, yang durhaka ke dalam neraka, itu juga karena kehendak dan keadilannya. Kemudian yang berikutnya, faedah hadis ini, la yastahiqqu ahadun al-jannah bi'amalihi wahdahu ma lam tanalhu rahmatullah. Tidak ada seorang pun yang berhak masuk surga semata-mata karena amalnya, kalau tidak diberikan atau tidak mendapat rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Enggak mungkin. Faqauluhu ta'ala mathalan udkhulul jannata bima kuntum ta'malun, surat An-Nahl ayat 32, laisa istihqaqal jannati li dhatil amal. Oleh karena itu, kalau kita menemukan ayat-ayat yang misalnya seperti ayat di surat An-Nahl ayat 32 ini, udkhulul jannah, masuklah kalian ke dalam surga, bima kuntum ta'malun, disebabkan amal yang telah kalian lakukan. Maksud ayat ini bukanlah hak untuk masuk surga semata-mata karena amal, enggak, bukan itu maksudnya. Wa innama huwa liwa'dillahi ta'ala bidzalik, tetapi ya, masuk surga dengan amal itu karena Allah yang telah menjadikannya, Allah yang telah menjanjikannya, ya. Jadi karena Allah yang telah menetapkannya ya, dengan rahmat dan karunia-Nya, bukan semata-mata karena amal itu sendiri, ya. Jadi amal sekali lagi bukanlah harga surga, tetapi beramal adalah syarat masuk surga, ya. Tetapi yang membuat kita masuk surga ya, itu semata-mata rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab apa yang ada di dalam surga tidak sebanding dengan amal kita, ya, akan dominan atau lebih dominan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Au anna dukhulal jannati bisababil a'mal. Dengan kata lain, bahwa masuk surga itu disebabkan oleh amal. Masuk surga disebabkan oleh amal, sementara kita sendiri bisa beramal, kita mendapatkan taufik sehingga bisa beramal, itu adalah karena rahmat Allah. Thumma taufiqi lil a'mal wal hidayati lil ikhlas, juga kita bisa beramal dengan ikhlas. Sebab kalau beramal saja lalu riya, ya tidak diterima. Nah, amal yang kita lakukan dengan ikhlas, ikhlas itu pun juga karena rahmat Allah kepada kita. Wa qabuluha birahmatillah, begitu juga diterimanya amal kita juga karena rahmat Allah, wa fadlihi, dan karunia-Nya. Fasahha annahu lam yadkhulil jannata ahadun bimujarradil amali wa huwa muradul ahadits. Maka jelaslah bahwasanya, benarlah bahwasanya tidak ada satupun orang di dunia ini yang masuk surga karena semata-mata amalnya. Nah, inilah maksud dari hadis ini. Oleh karena itu, tidak boleh seorang mukmin sebaik apapun dia menyombongkan diri dengan kebaikannya, ya, sebab kebaikannya semata-mata karena rahmat dan karunia Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang berikutnya, laisa fi istita'ati basharin ay yuwaffi haqqar rububiyyah. Tidak ada seorang manusia pun yang mampu menunaikan hak-hak rububiyah Allah, hak-hak Allah Subhanahu wa ta'ala. Fa inna ni'amallahi katsiratun, karena
nikmat Allah ya, yang Allah berikan kepada kita sebagai Rabb kita, yang memberikan berbagai nikmat itu teramat sangat banyak. Wa ya'jazul insanu an syukriha, sehingga siapapun manusianya akan tidak mampu mensyukurinya. Qala ta'ala, sebagaimana firman Allah di surat Ibrahim ayat 34, juga ayat yang sama bunyinya di surat An-Nahl ya. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Jika kamu ingin menghitung nikmat Allah, kamu tidak akan mampu melakukannya. Jadi untuk menghitung saja kita tidak sanggup, apalagi membalasnya ya, berterima kasih, mensyukurinya. Di sini kita lihat bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam saja ya, mengakui bahwa beliau ya, tidak selamat dengan amalnya, apalagi kita. Kemudian yang berikutnya, al-a'malus salihatu sababun lidukhulil jannah wal fawzi biha. Innama huwa bifadlillahi ta'ala wa rahmatihi wa minnatihi. Amal soleh itu merupakan sebab masuk surga ya. Wal fawzu biha, tapi benar-benar masuk surga, sukses dengan surga itu semata-mata karena karunia dari Allah, rahmatnya ya, dan rahmat dari Allah subhanahu wa ta'ala, bukan karena amal itu sendiri. Yang terakhir, alal mu'mini an ya'mala. Seorang mukmin itu wajib beramal karena perintah Allah subhanahu wa ta'ala, dan karena amal itu adalah ya, syarat atau sebab masuk surga. Wa an yuqrina ma'al amali du'a, tapi karena amal bukanlah sesuatu yang menyebabkan kita masuk surga satu-satunya sebab ya, atau bukanlah hal yang bisa membeli surga, maka hendaklah di samping beramal kita harus menyertai amal kita dengan doa. Wa an yuqrina ma'al amali du'a linaili rahmatillahi wa taufiqihi bil jannah, agar dengan doa itu kita meraih rahmat Allah, karena rahmat Allah saja ya sebetulnya hakikat yang menyebabkan kita masuk surga ya. Wa taufiqihi bil jannah, dengan doa kita bisa mendapatkan taufik ya, masuk surga Allah subhanahu wa ta'ala. Demikian Bapak Ibu, saudara-saudari yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, yang dapat kita baca dan kita kaji pada malam hari ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala abdika wa nabiyyika Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma ighfir lil imam an-Nawawi waj'alhu fi 'illiyyin. Allahumma ighfir li walidayhi wa masyayikhihi wa ahbabihi wal muslimina ajma'in. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa ma qarraba ilaiha min qawli wa amal, wa na'udzu bika min sakhatika wan nar wa ma qarraba ilaiha min qawli wa amal. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wa salamun ala al-mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Lebih kurangnya saya mohon maaf dan undur diri. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Bapak Ibu.
sampai bertemu kembali malam Ahad yang akan datang insyaallah. Jazakumullah khairan. Wa iyyakum sama-sama.